Tapi kata Nabi, justru di jembatan Qantharah inilah orang-orang banyak yang merugi, banyak yang bangkrut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyinal karim Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah melewati hampir setengah dari bulan Ramadan. Maka kembali lagi kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian, mari kita ingat-ingat lagi di Ramadan ini, apakah sudah maksimal apa yang kita lakukan atau justru kita masih banyak menyia-nyiakannya. Maka kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik umat manusia, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ada dua jembatan yang harus kita lalui, dua jembatan yang harus kita seberangi di hari kiamat kelak, di yaumil kiamah, di kehidupan setelah kematian kita. Yang pertama adalah Siratal Mustaqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah mengabarkan kepadaku malaikat Jibril bahwa sirat itu lebih kecil, lebih tipis daripada rambut yang dibelah dan lebih tajam daripada pedang. Di kanan dan kirinya ada bandul besi yang bergerak ke kanan ke kiri, yang siap menjatuhkan siapa saja yang melewatinya. Kemudian di kanan dan di kirinya ada pohon jud'an, di mana pohon itu berduri, yang apabila durinya mengenai kulit akan merah, bengkak dan bernanah. Maka ada orang-orang yang menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim ini dengan sekedip mata. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang berkuda, ada yang berlari, ada yang berjalan, dan subhanallah ada yang merangkak dan ada yang terjatuh. Ini semua tergantung dengan amalan kita selama di dunia, yaitu hablum minallah, ibadah kita kepada Allah. Kemudian jembatan yang kedua yang harus kita lalui adalah jembatan Qantharah. Jembatan ini berada di antara neraka dan surga. Jembatan ini lebih luas daripada sirat tadi, lebih kokoh, lebih nyaman, lebih bagus. Tapi kata Nabi, justru di jembatan Qantharah inilah orang-orang banyak yang merugi, banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena dia masih memiliki urusan, masih memiliki perkara dengan manusia yang lain yang belum terselesaikan selama kehidupannya dia di dunia. Maka di jembatan inilah akan ada kisos, akan ada hukuman atas kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di dunia. Ketika dia sudah berjalan hendak menuju ke surga, dari belakang ada yang memanggilnya, "Ya Allah, dulu fulan memukul saya dan dia tidak meminta maaf sampai dia meninggal. Maka aku meminta keadilanmu ya Allah." Maka dipertemukan keduanya. Apa yang kau inginkan, kata Allah. Aku ingin amal baiknya. Maka amal baiknya diambil, diberikan kepada orang yang dulu dia pukul. Apakah sudah selesai? Belum. Ya Allah, dulu dia membunuh saya di dunia, tapi dia tidak meminta maaf kepada keluarga saya, tidak membayar denda dan tidak pula dikisos. Maka aku meminta keadilanmu ya Allah. Maka aku ingin pahala dia, ingin kebaikan dia. Maka diambil lagi amal baiknya, diberikan kepada orang yang dibunuhnya tadi, ditarik mundur lagi. Apakah sudah selesai? Belum lagi. Ya Allah, dulu dia di dunia mengambil harta saya, dia menggeser patok tanah saya, dan sampai dia mati dia tidak mengembalikan ke tempat yang benar dan tidak pula meminta maaf kepada saya. Maka aku meminta keadilanmu ya Allah, aku ingin amal baiknya. Amal baiknya diambil lagi. Apakah sudah selesai? Belum lagi. Ya Allah, dulu fulan ketika di dunia memfitnah saya dengan fitnah yang keji, maka aku meminta keadilanmu ya Allah. Maka kemudian diambil lagi amal baiknya, terus ditarik sampai habis amal baiknya, dan dia terus ditarik mundur. Subhanallah. Maka ketika semua amal baiknya telah habis,
tetapi masih ada orang yang menuntutnya lagi. Ya Allah, dulu dia berbohong kepada saya, dulu dia mencuri harta saya, dulu dia menganiaya saya, menzalimi saya, kemudian lakukan banyak-banyak lagi kesalahan yang lain. Maka aku meminta keadilan-Mu ya Allah, aku ingin amal baiknya. Amal baiknya habis, kata Allah. Maka keburukanku diberikan kepadanya ya Allah. Maka diambillah amal buruknya, diberikan kepada orang yang menzaliminya di dunia. Kemudian padahal dia sudah selamat dari sirat, tapi dia kembali dilemparkan ke neraka jahanam. Subhanallah. Memang kata para ulama tidak selamanya di neraka jahanam, tapi sehari di neraka seperti 1000 tahun lamanya, di mana siksaan yang paling ringan yaitu ditaruh bara api di kaki sampai kepalanya yang mendidih. Maka jamaah sekalian, kami mengingatkan diri kami sendiri khususnya dan jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, untuk menyelesaikan perkara-perkara kita dengan manusia yang lain hanya di dunia saja, agar kita tidak merugi, agar kita tidak menyesal, agar kita tidak bangkrut di kontorah ini. Jika tadi sirat adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah, maka di kontorah ini adalah hablum minanas, hubungan kita dengan sesama manusia yang lainnya. Maka dua-duanya harus berjalan seimbang, seiring seirama. Tidak boleh hanya berada di salah satunya saja tapi yang lainnya buruk. Kemudian setelah melalui 2 jembatan ini barulah kita diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Dan mudah-mudahan kita bisa sukses, kita bisa aman, kita bisa berjalan lancar menyeberangi 2 jembatan ini, yaitu dengan memperbanyak amal baik dan juga menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.